Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Sylvia Dita Pratiwi, absen 21 dari kelas 12 MIPA 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang jurnal umum. Selama bulan Juni 2016, PD ASI Jaya Solo mempunyai transaksi sebagai berikut. Juni tanggal 15, yaitu dikirim kembali sebagai barang dagangan karena rusak seharga 500.000. Yang pertama-tama, kita tulis dulu bulan Juni di sini. Juni. Maaf kalau kameranya agak ngeblur ya. Terus kita tulis tanggal 15. Keterangannya kita tulis utang dagangan. Keterangan yang pertama kita tulis utang dagangan. Lalu kita tulis di sini debitnya 500.000. Lalu keterangan yang kedua kita tulis retur penjualan dan PH. Retur penjualan dan PH. Kita tulis di kredit, yaitu sama juga 500.000. Transaksi yang kedua yaitu Juni tanggal 20 diterima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual secara kredit karena cacat seharga 800.000. Jadi sama juga seperti yang tadi, kita tulis bulannya dulu. Juni tanggal 20. Keterangan yang pertama kita tulis retur penjualan dan PH. Retur penjualan dan PH. Debitnya kita tulis 800.000. Oke. Keterangan yang kedua kita tulis piutang dagang. Piutang dagang. Kita tulis di kredit. Maaf ngeblur. Oke. Kita tulis di sini 800.000. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu Juni 25. Penerimaan pelunasan piutang dagang sebesar 6 juta dicatat sebagai penjualan tunai. Kita tulis bulannya, Juni. Lalu tanggal 25. Lalu keterangannya kita tulis penjualan. Keterangan yang pertama ya. Penjualan. Kita tulis debitnya 6 juta. Keterangan yang kedua, kita tulis piutang dagang. Piutang dagang. Kita tulis ini di kredit, sama juga 6 juta. Lalu kita lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu Juni tanggal 31. Penyusutan atas peralatan toko sebesar 600.000. Kita tulis bulan Juni. Tanggal 31. Keterangan yang pertama kita tulis beban penyusutan peralatan.
karena di sini keterangannya adalah penyusutan atas peralatan toko. Jadi kita tulis beban penyusutan. Kita tulis beban penyusutan peralatan. Kita tulis di sini debitnya adalah sebesar 600.000 ya. 600.000. Oke. Keterangan yang kedua adalah kita tulis di sini akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita tulis di sini kreditnya 600.000. Transaksi yang ke-5 yaitu Juni tanggal 31 juga. Bulan Juli. Bulan Juli tanggal 31 yaitu transaksinya adalah diadakan penutupan buku untuk akun penjualan sebesar 10 juta dipindahkan ke akun ikhtisar R per L. Jadi keterangan yang pertama kita tulis penjualan. Sebesar 10 juta ya, kita tulis debitnya 10 juta. Lalu keterangan yang kedua kita tulis ikhtisar rugi laba, karena R garis miring L ini artinya rugi atau laba ya. Jadi kita tulis ikhtisar di sini. Ikhtisar rugi strip laba atau rugi garis miring laba juga boleh. Di sini kita tulis di kredit yaitu nominalnya sebesar 10 juta. 10 juta. Oke. Jadi setelah kita tulis semua, ini sekarang kita jumlahkan debit dan kreditnya. Kita tambahkan debitnya 500.000 tambah 800.000 tambah 6 juta tambah 600 dan tambah 10 juta. Ini kita total dia menjadi 17.900.000. Kita tulis 17.900.000. Kreditnya juga sama ya. 17.900.000. Selesai. Sekarang saya lanjut ke pencatatan ke jurnal khusus. Saya mengambil contoh soal halaman 88 nomor 10. Ini di LKS ya. Yaitu PD Barokah Solo mempunyai neraca per 1 Maret 2016. Yang pertama saya akan mencatatkan ke jurnal penjualan terlebih dahulu. Yaitu ini dia transaksinya. Kita catat yang penjualan dulu. Pada tanggal 6. Dijual barang dagangan kepada toko dinar Klaten seharga 300.000 dengan syarat pembayaran N per 30. Kita tulis Maret 2016 tanggal 6. Akun yang didebit adalah toko dinar Klaten. Syaratnya N per 30. DK-nya 300.000. Lanjut tanggal 8. Dijual barang dagangan kepada Tuan Ganjar seharga 900.000 dengan syarat pembayaran 2 per 10, N per 30 dan dibayar beban angkut atas penjualan barang tersebut sebesar 50.000. Jadi kita tulis di sini
Akun yang didebit adalah Tuan Ganjar, syaratnya 2/10, N per 30, lalu DK-nya 900.000. Terus yang ke tanggal 12, dijual barang dagangan kepada toko alus Klaten seharga 2.500.000 dengan syarat pembayaran 5/10, N per 60. Kita tulis di sini akun yang debit adalah toko alus Klaten. Syaratnya 5/10, N per 60, DK-nya 2.500.000. Lanjut ke tanggal 28. Dijual barang dagangan kepada toko Darul Solo seharga 3 juta dengan diterima sebuah promes untuk jangka waktu 60 hari bunga 6%. Kita tulis di sini akun yang didebit adalah toko Darul Solo, syaratnya N per 60, N per 10, DK-nya 3 juta rupiah. Tanggal 29. Dijual barang dagangan secara kredit dengan syarat pembayaran 3/15, N per 45 kepada Tuan Ali Topan seharga 3.500.000. Kita tulis di sini akun yang didebit adalah Tuan Ali Topan, syaratnya 3/15, N per 45, DK-nya adalah 3.500.000. Kita lanjut ke jurnal pembelian. Saya akan mencatatkan transaksi PD Barokah Solo mempunyai neraca per 1 Maret 2016 ke jurnal pembelian. Pada tanggal 4. Maaf kalau sedikit ngeblur ya Bu kameranya. Dibeli barang dagangan dari PT Sinar Logam 10 unit yaitu 200.000 dengan syarat pembayaran 5/15, N per 45. Kita catat ke jurnal pembelian. Kita tulis Maret tanggal 4, perkiraan yang dikredit adalah PT Sinar Logam. Yaitu debitnya perkiraannya 200.000, kreditnya kita tulis 200.000, jumlahnya 10 unit ya. Jumlah 10 unit kita tulis di sini 10 unit, 10 aja. Lanjut tanggal 7. Dibeli dari UD Maju Terus 20 unit barang dagangan sebesar 300.000 dengan syarat pembayaran N per 30. Kita tulis pada tanggal 7 perkiraan yang dikredit adalah UD Maju Terus. Debitnya yaitu kita tulis 300.000, jumlahnya 20, kreditnya 300. Lanjut ke tanggal 16. Dibeli barang dagangan dari PT Cahaya Timur seharga 2.500.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10, N per 30. Kita tulis di sini tanggal 16, perkiraan yang dikredit adalah PT Cahaya Timur. Kita tulis di sini debitnya 2.500.000, tidak disertakan dengan jumlah ya. Kreditnya kita tulis 2.500.000. Lanjut ke tanggal 24. Dibeli barang dagangan dari toko Karomah Solo seharga 4.500.000 dengan syarat pembayaran 3/15, N per 45 dan dibeli peralatan toko dari PT Yunita seharga 500.000 secara tunai. Kita tulis di sini tanggal 24, perkiraan dikredit adalah toko Karomah, debitnya kita tulis 4.500.000 dan kredit juga 4.500.000. Tanggal 24. Juga kita tulis karena dia ada 2 ya. Jadi perkiraan dikredit adalah PT Yunita, debitnya 500.000, kredit juga 500.000. Karena ini kita baca. Ini dia guys soalnya. Baik, selanjutnya saya akan mencatatkan transaksi PT Barokah Solo 2016 ke jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 10, diterima hasil penjualan tunai sebesar 400.000. Kita tulis di sini tanggal 10 Maret. Akun yang dikredit adalah penjualan tunai. Di debit kan ada kas dan potongan penjualan, yaitu kita tulis 400.000 di kolom kas. Lalu di kreditnya kita tulis di penjualan 400.000 rupiah. Terus pada tanggal 17
Dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Cahaya Timur seharga 500.000. Dikembalikan kan sama berarti diretur. Jadi kita tulis akun yang dikredit adalah retur pembelian. Kita tulis di kolom kas 500.000. Kita tulis di akun kredit yaitu barang dagang. Jumlahnya 500.000. Pada tanggal 18, diterima pelunasan dari Tuan Ganjar atas penjualan barang dagangan kepadanya tertanggal 8 Maret yang lalu. Kita tulis tanggal 18, akun yang dikredit adalah Tuan Ganjar. Kita tulis di kolom kas 882.000, potongan penjualan 18.000. Kita tulis di piutang dagang 900.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 19. Hasil penjualan hari ini sebesar 500.000. Dibeli barang dagangan dari PT Sinar Logam seharga 500.000, itu bukan termasuk ya. Kita ambil yang tanggal 19 yang di atas, hasil penjualan tunai. Yaitu kita tulis akun yang dikredit adalah penjualan tunai. Di kolom kas kita tulis 500.000. Di kolom kredit penjualan kita tulis 500.000. Tanggal 22, diterima pelunasan dari toko Alus Klaten atas penjualan barang dagangan kepada tertanggal 12 Maret yang lalu. Kita tulis di sini akun yang dikredit adalah toko Alus. Di kolom debit di kolom kas kita tulis 2.375, potongan penjualan 125.000. Kita tulis di kolom piutang dagang 2.500.000. Tanggal 27, hasil penjualan tunai hari ini sebesar 1.600.000. Kita tulis di sini tanggal 27 penjualan tunai. Di akun yang dikredit, di kolom debitnya kita tulis 1.500.000, di kolom kredit bagian penjualan kita tulis 1.500.000. Lanjut tanggal 27, diterima pelunasan piutang dari Tuan Suyono Boyolali atas penjualan barang kepadanya bulan Februari 2010 yang lalu sebesar 4 juta. Kita tulis di sini tanggal 27, akun yang dikredit adalah penjualan tunai. Di kolom debit kita di kolom kas saya tulis 1.600.000. Di penjualannya kita tulis 1.600.000. Lalu kita jumlahkan ini semua. Di kolom debit ini saya sudah jumlahkan. Ini menjadi yang di bagian kasnya. Ini di total menjadi 8.157.000. Di potongan penjualan ini kita hitung totalnya 143.000. Di bagian kredit di kolom piutang dagang ini di total menjadi 4.200. Sedangkan di kolom penjualan kita total menjadi 4 juta. Di jumlah serba-serbi kreditnya menjadi 500. Kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Kita akan mencatat transaksi PD Barokah Solo ke dalam jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 2, dibeli tunai perlengkapan toko sebesar 800.000. Kita tulis di sini perkiraan yang didebit adalah perlengkapan. Kita tulis di sini serba-serbi akunnya, kita tulis perlengkapan jumlah 800.000. Pada tanggal 3, dibayar utang atas barang dagangan tertanggal 25 Februari yang lalu kepada PT Alam Raya sebesar 1.600.000 dikurangin potongan 3%. Jadi kita tulis di sini perkiraan yang didebit adalah PT Alam Raya. Kita tulis di sini di utang dagang 1.600.000. Lalu karena tadi dapat potongan dikurangin potongan 3%, kita tulis di sini di kreditnya di kolom kas
Maaf ya Bu, maksudnya 1.552.000, potongan pembelian 48.000. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 5. Dibayar biaya iklan untuk bulan Maret 2011 sebesar 200.000. Kita tulis di sini perkiraan yang didebit adalah biaya iklan. Serba-serbi akun di debitnya kita tulis beban iklan, jumlahnya 200.000. Kredit di kolom kasnya kita tulis 200.000. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, tanggal 8. Dibayar beban angkut atas pembelian barang dagangan sebesar 200.000. Kita tulis di sini biaya angkut. Serba-serbi akunnya kita tulis beban angkut dan beban angkut, langsung 2 ya. Tanggal 8-nya. Jumlahnya 200.000 dan 50.000. Di bagian kredit di kolom kas kita tulis 200.000 dan 50.000. Potongan pembeliannya kita kosongin karena tidak ada. Lanjut ke tanggal 15. Dibayar kepada PT Sinar Logam atas pembelian tertanggal 4 Maret yang lalu. Pada tanggal 15 kita catat perkiraan yang didebit adalah PT Sinar Logam. Utang dagangnya 200.000. Kolom kas di kreditnya kita tulis 190.000. Potongan pembeliannya 10.000. Lanjut ke tanggal 20. Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta. Kita tulis di sini tanggal 20. Perkiraan di debit adalah prive. Terus di bagian debit kita tulis di kolom akunnya kita tulis prive, jumlahnya 1 juta. Di bagian kredit di kolom kas kita tulis juga 1 juta rupiah. Lanjut ke tanggal 20 juga. Dibayar beban-beban selama bulan Maret sebagai berikut. Listrik dan air itu 150.000, telepon 300.000, gaji karyawan 900.000. Kita tulis di sini di perkiraan yang debit adalah listrik dan air. Di serba-serbi akun debitnya kita tulis beban listrik, air. Beban listrik dan air. Jumlahnya 150.000. Di bagian kredit kita kosongin. Lanjut, perkiraan yang didebit kedua adalah telepon. Kita kosongin debit yang di kolom utang dagang dan pembelian. Kita tulis di akun serba-serbinya, yaitu beban telepon. Jumlahnya 300.000. Yang bagian kredit kita kosongin. Perkiraan yang didebit yang ketiga adalah gaji karyawan. Utang dagang dan pembelian kita kosongin. Serba-serbi bagian akunnya kita tulis beban gaji. Jumlahnya 900.000. Di bagian kredit kolom kas kita tulis 1.350.000. Pada tanggal 24 dibeli barang dagangan dari toko Karomah Solo seharga 4.500.000 dengan syarat pembayaran 3/15,N/45 dan dibeli peralatan toko dari PT Yunita seharga 500.000 secara tunai. Kita tulis di sini perkiraan akun yang didebit adalah PT Yunita. Serba-serbi akun debitnya kita tulis perlengkapan toko, jumlahnya 500.000. Di bagian kredit di kolom kas kita tulis juga 500.000. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 26. Dibayar kepada PT Cahaya Timur atas pembelian barang dagangan tertanggal 16 Maret yang lalu. Kita tulis di sini perkiraan yang didebit adalah PT Cahaya. Kita tulis di debit kolom utang dagang kita tulis 2.500.000 dan 4.300.000.
kita tulis perkiraan yang didebit adalah PT Cahaya. Utang dagangnya 2.500.000. Lalu kita kosongin serba-serbi di debitnya. Kita isi di bagian kredit, di kolom kas kita tulis 2.450.000. Langkah yang terakhir, seperti biasa kita jumlahkan debit dan kreditnya. Debitnya 1.600.000 ditambah 200 tambah 2.500.000. Ini menjadi 4.300.000. Kreditnya kita jumlahkan juga yang kolom kas. Ini dijumlah menjadi 7.492.000. Potongan pembelian di bagian kredit ini dijumlah menjadi 108.000. Serba-serbi bagian jumlahnya di debit ini ditotal menjadi 4.100.000. Yaitu pencatatan yang terakhir yaitu adalah ke jurnal umum. Pada tanggal 9 kita baca dulu ya transaksinya. Diterima kembali barang yang telah dijual kepada Tuan Ganjar karena tidak cocok mutunya seharga 100.000. Kita tulis di sini Maret tanggal 9 keterangannya retur penjualan dan PH. Debitnya 100.000. Keterangan yang kedua adalah kas, kita tulis di kredit 100.000. Yaitu kita lanjut ke transaksi yang kedua tanggal 17. Dikembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Cahaya Timur seharga 500.000. Kita tulis di sini Maret tanggal 17, keterangan yang pertama adalah utang dagang, kita tulis di debit 500.000. Keterangan kedua adalah retur pembelian dan PH, kita tulis di kredit 500.000. Transaksi yang ketiga tanggal 30. Dikirim nota kredit kepada Tuan Ali Topan atas pengembalian barang seharga 500.000. Kita tulis di sini Maret tanggal 30. Keterangan yang pertama adalah retur penjualan dan PH. Debitnya kita tulis 500.000. Sedangkan keterangan yang kedua kita tulis piutang dagang. Kita tulis di bagian kredit yaitu 500.000. Kita jumlah debit dan kredit. Di debitnya menjadi 1.100.000. Kreditnya juga sama 1.100.000. Baik, itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan dari pencatatan transaksi ke jurnal umum dan jurnal khusus.